Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam rekan-rekan pembawa solo yang diberkati Tuhan. Apa ada sukacita pada malam hari ini? Kami berharap kalian semua dalam penyertaan tangan Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah gerakan membawa sulu Korop 1 Palu pada malam hari ini. Segala puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah Dia memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan bagi kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi untuk beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk beribadah, menaikkan pujian dan doa-doa kita di hadapan hadirat-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun keadaan pada saat ini kita beribadah lewat online, teman-teman yang di rumah, saya kena percaya semua kita yang menyaksikan video ini atau kita pun yang ada di sini, kita tetap akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada pujian yang berkata, lebih dari pemenang. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Karena kita adalah pemenang. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, yang boleh mati di atas kayu salib, memenangkan kita dari segala dosa-dosa kita. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita pujian ini, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja.
katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan pada saat ini mari bersama-sama kita siapkan hati pemikiran kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Doa-doa kita kepada Tuhan. Dengan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan setiap segala pergumulan kita. Mari kita bawa semua itu di hadapan Tuhan. Ada pujian yang berkata, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi kita katakan, doa mengubah segala sesuatu. Pada saat ini ada kesempatan bagi kita sekalian untuk berdoa secara pribadi ke hadapan Tuhan. Bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Tuhan telah memberikan berkat-berkat-Nya terhadap kita. Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Mari kita bersyukur atas semuanya itu yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Doa pribadi kita kepada Tuhan. Setiap dosa dan pelanggaran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perkataan, tingkah laku, pikiran, bahkan hati kita, mari kita bawa ke hadapan Tuhan, agar Tuhan dapat suci kuduskan kembali kita, dan kita boleh layak di hadapan Tuhan, lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Karena hanya Dialah Tuhan yang bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Karena Dialah Raja dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia. Karena Dia yang Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun di dalam suka dan duka, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Mari kita bawa di hadapan Tuhan setiap segala kekhawatiran kita, rasa takut kita, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali kita angkat pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan kami, memberikan segala berkat-berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Semuanya Engkau berikan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga puji-pujian kami Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demi nama Yesus Anakmu berdoa. Haleluya. Amin. Dan pada saat ini kita akan ditabur oleh benih-benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari bersama-sama kita siapkan hati pemikiran kita. Kita siapkan diri kita, tempat kita untuk bersedia menerima firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Mari bersama-sama kita sekalian kata pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Engkau tinggalkan Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh sempurna Engkau Tuhan. Nyata dalam kehidupan kami. Hanya Kau layak disembah, oh Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, pemuda-pemudi pembawa suruh yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah gerakan pembawa suruh melalui audio saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan kita saat ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab selalu ada waktu bagi kita untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan malam ini. Namun sebelum kita merenungkannya, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha kasih, yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu, pembawa suluh Korop 1 Palu. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwasannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Memberkati kami di dalam pendidikan, memberkati kami di dalam pergaulan, memberkati kami di dalam aktivitas kami setiap hari. Malam ini Tuhan kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membimbing kami, mengerti firman-Mu. Lebih daripada itu untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam ini. Kuduskanlah hamba-Mu. Berkati setiap perkataan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemuda-pemudi pembawa suluh yang sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan dalam ibadah gerakan pembawa suluh pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 hingga ayat yang ke-58.
Saya mengajak kita semua untuk membacanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai pada ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan tertulis. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan kembali mengulangi ayat yang ke-57 dan 58 menjadi nats perenungan kita malam hari ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku pembawa sulu yang diberkati oleh Tuhan, semua orang ingin menjadi pemenang di dalam hidupnya, di dalam aktivitasnya, di dalam apa yang dia kerjakan. Dia selalu merindukan mengalami kemenangan. Tema renungan kita pada malam hari ini, pemenang. Pemenang. Semua kita ingin menjadi pemenang di dalam hidup ini. Nah, bagaimanakah orang yang dikatakan menjadi pemenang? Semua orang yang telah menyelesaikan pertandingan dan dikatakan dia sebagai orang yang menang, maka dia adalah pemenang. Orang yang sedang bertanding, orang yang sedang berlomba, orang yang sedang memenangkan sayembara, dan dia melewati semuanya itu, mengalahkan kontestan yang lain, maka dia dikatakan pemenang. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kalau kita lebih luas lagi merenungkan kata pemenang ini, begitu luas artinya dalam hidup kita. Seorang bos di kantor yang sedang marah, tetapi dia bisa mengalahkan amarahnya itu, maka dia menjadi pemenang atas amarahnya itu. Seorang pemuda atau pemudi yang sedang diajak temannya pergi dugem, tetapi dia tidak mengikuti temannya pergi dugem, maka dia menjadi pemenang dari godaan itu. Dan begitu banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat, bisa kita alami dalam hidup kita, yang menyatakan bahwa kita bisa menjadi pemenang. Waktu kita di rumah sedang ngantuk, tetapi ada jam ibadah dan kita mengalahkan rasa ngantuk kita, kita tinggalkan rasa ngantuk kita dan kita melangkahkan kaki kita ke gereja, dan kita tiba di gereja untuk menyembah Tuhan, maka kita bisa menjadi pemenang dari rasa ngantuk kita itu. Nah, saudaraku, pemuda-pemudi pembawa sulu yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah pemenang.
Mengapa kita menjadi pemenang, saudara-saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Mengapa kita adalah pemenang? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama ialah karena Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus yang sudah kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-57 dikatakan seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Rasul Paulus mengajak kepada jemaat Tuhan di Korintus untuk bersyukur kepada Allah sebab Kristus memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab Yesus Kristus memberikan kepada kita kemenangan sehingga kita menjadi pemenang di dalam hidup ini. Yesus Kristus memberikan kemenangan dengan menebus dosa kita. Yesus Kristus memberikan kemenangan dengan mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Yesus Kristus memberikan kemenangan kita dengan membenarkan kita sehingga kita menjadi orang yang benar. Saudara-saudara pembawa sulu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah supaya kita sebagai pemuda-pemudi, sebagai pembawa sulu, supaya dalam hidup kita, di dalam perjalanan iman kita, kita terus menjadi pemenang? Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita? Bukankah ini yang menjadi harapan kita? Tuhan, saya rindu sebagai pemuda supaya saya mengalami kemenangan dalam hidup saya. Tuhan, saya rindu sebagai pembawa sulu supaya saya mengalami kemenangan di dalam masa muda saya. Bagaimana supaya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan terus mengalami kemenangan di dalam hidup kita? Mari kita lihat ayat yang ke-58 tadi dikatakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus mengajak umat Tuhan di Korintus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada 3 bagian yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus dan kepada kita semua pemuda-pemudi pembawa sulu malam hari ini, supaya kita terus menjadi pemenang. Yang pertama, kalimat pertama, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Kata berdirilah teguh berarti kita sedang bersiap untuk selalu melakukan segala peperangan iman di dalam hidup kita. Kata berdiri teguh berarti kita menjadi pribadi, kita menjadi pembawa sulu yang tidak gampang dipengaruhi, yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Banyak pemuda-pemudi pembawa sulu yang ketika ada orang mengajak dia, ke sana kita, dia langsung ke sana. Dia tidak berpikir, apakah yang saya lakukan di sana ini baik atau tidak? Apakah yang kami kerjakan di sana benar atau tidak? Apakah yang kami perbuat di sana memuliakan Tuhan atau tidak? Orang yang berdiri teguh, ia tidak gampang diombang-ambingkan. Orang yang berdiri teguh, ia memiliki prinsip iman di dalam hidupnya. Saya mau ke sana, saya mau melakukan itu, kalau itu berkenan kepada Tuhan, kalau itu memuliakan Tuhan. Dan orang yang berdiri teguh, ia selalu siap dan mengarahkan pandangannya kepada Kristus, mengarahkan pandangannya kepada pelayanan, mengarahkan pandangannya kepada masa depan yang baik. Bagaimana kita menjadi pemenang dalam hidup kita? Rasul Paulus mengajak kepada jemaat Tuhan di Korintus untuk kita selalu menjadi pemenang. Karena Kristus sudah memenangkan kita, maka yang pertama kita lakukan dalam hidup kita sebagai pemuda-pemudi, sebagai pembawa sulu, mari kita terus berdiri teguh.
Kita siap untuk melakukan pelayanan kita. Kita siap sebagai pemuda, pemudi untuk melakukan aktivitas kita. Kita siap, kita tidak menjadi pemuda-pemudi yang gampang dipengaruhi, yang gampang diajak sana sini untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi kita punya prinsip. Kita orang-orang yang selalu berdiri teguh. Bagaimana dengan kita malam hari ini? Sebagai pemuda-pemudi pembawa suruh di Korup 1 Palu, saya percaya bahwa kita mau terus menjadi pemenang. Yang pertama, maka marilah kita untuk terus berdiri teguh. Orang yang berdiri teguh, saudara-saudara, maka dia punya pijakan yang pasti. Orang yang berdiri teguh, maka dia berdiri di tempat yang pasti. Pastikan saat ini kita sedang berada di mana. Pastikan saat ini kita sedang berpijak di mana. Pastikan saat ini kita sedang mengarahkan pandangan iman kita di mana. Kalau kita sedang goyah saat ini, mungkin engkau sedang goyah karena tantangan dunia saat ini. Mungkin engkau sedang goyah karena ada pacarmu yang mengajak engkau untuk mengikutinya, untuk pindah mengikuti keyakinan imannya. Pastikan engkau saat ini sedang berdiri teguh. Menjadi pemenang, kita harus selalu berdiri teguh. Yang kedua, bagaimana supaya saya sebagai pemuda-pemudi pembawa suluh, orang-orang Kristen, untuk selalu menjadi pemenang, karena Kristus sudah memberikan kemenangan kepada saya, karena Kristus sudah memberi saya sebagai pemenang. Yang kedua, kalimat selanjutnya dalam ayat yang ke-58, jangan goyah. Jangan goyah. Waktu kita berdiri teguh dan kita berjalan, kita menjalani hidup kita sebagai pemuda-pemudi, kita menjalani aktivitas kita yang sudah bekerja, kita yang masih sekolah, jangan goyah. Saudaraku pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan, tantangan yang kita hadapi seringkali membuat banyak orang menjadi goyah. Orang yang tadinya begitu rajin ke gereja, dalam perjalanan hidupnya dia bisa saja tidak datang ke gereja lagi. Orang yang tadinya begitu sering berdoa, dalam perjalanan hidup dia bisa saja tidak lagi berdoa. Orang yang tadinya dia sering di rumah Tuhan, dalam perjalanan hidupnya bisa saja dia di tempat yang lain sudah. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan di Korintus untuk kita selalu menjadi pemenang. Kita tidak menjadi orang Kristen yang gampang goyah. Kita tidak menjadi pemuda-pemudi pembawa suluh yang gampang goyah. Memang di luar sana banyak godaan. Memang di luar sana banyak orang-orang yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi waktu kita tidak goyah, waktu kita berdiri teguh, waktu kita memandang kepada Kristus yang sudah memberi kemenangan kepada kita, maka kita tidak goyah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembawa suluh yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia saat ini, di sekitar kita, di dunia yang kita lihat, banyak orang bisa saja goyah. Tuhan, sampai kapan virus corona ini melanda dunia ini? Apakah sampai semua harus mati? Apakah sampai semua orang kehilangan pekerjaan? Apakah sampai semua orang harus mengalami penderitaan? Saudara, kalau ia tidak punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan, dia bisa saja goyah. Kalau dia tidak berdiri teguh dalam pijakan imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, melihat keadaan dunia saat ini, dia bisa saja goyah. Tapi malam ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan menjadi pemenang. Kita tidak menjadi orang yang gampang goyah. Menjadi pemenang, kita tidak menjadi orang yang mudah dipengaruhi, yang mudah diombang-ambing, tidak goyah. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya saya sebagai pemuda-pemudi pembawa suluh untuk terus menjadi pemenang dalam hidup saya, sebab Kristus sudah memberi kemenangan itu.
Kalimat selanjutnya dikatakan seperti ini. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa selalu menjadi pemenang? Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Waduh, luar biasa. Saya senang melihat pemuda-pemudi pembawa sulu Korup 1 Palu yang walaupun kita tidak bisa ibadah di gereja, ada banyak usaha, ada banyak inisiatif yang dilakukan supaya kita tetap mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui siaran audio, melalui media sosial yang saat ini kita miliki, supaya kita terus mengingat, supaya kita terus punya roh yang sama, yaitu melayani Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani di dunia ini memiliki periode. Ada yang dikasih umur 50 tahun, ada yang dikasih umur 60 tahun, ada yang dikasih umur hanya mungkin 40 tahun, 30 tahun. Semua misteri, kita tidak tahu sampai kapan usia kita ini di dunia, sampai kapan saya hidup di dunia. Tetapi yang Tuhan ajar kepada kita, seberapapun usia kita di dunia, seberapapun saat ini keadaan kita, kita mungkin katakan saya masih muda, saya masih sekolah, tapi untuk kita bisa menjadi pemenang pada malam ini kita diingatkan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan Tuhan itu, kita selalu giat. Mungkin di Korups, di gereja kita sebagai penerima tamu. Mungkin di gereja kita sebagai pembawa koletan. Mungkin di gereja kita sebagai orang yang mengambil gambar, atau ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apapun itu saudara, waktu kita melakukannya itu untuk Tuhan, waktu kita memberikan hati kita dengan tulus mengerjakan semuanya itu untuk Tuhan, sesungguhnya kita sedang giat melakukannya untuk Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidak menjadi sia-sia. Pemuda-pemudi pembawa sulu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pemenang kerinduan semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemenang. Menjadi pemenang impian semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemenang. Kita adalah pemenang sebab Kristus telah memberi kemenangan kepada kita. Bagaimana supaya kita terus menjadi pemenang? Yang pertama, Alkitab berkata, firman Tuhan yang kita renungkan malam ini, berdirilah teguh. Yang kedua, jangan goyah. Dan yang ketiga, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus menjadi pemenang dimanapun kita berada, dalam segala aspek hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang mengajar kepada kami menjadi pemenang. Kami adalah orang-orang pemenang itu Tuhan, sebab Kristus Tuhan kami yang sudah memberi kemenangan melalui karya besar-Mu Tuhan, menebus kami, mendamaikan kami, membenarkan kami. Dan ketika kami menjadi pemenang, Engkau mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami, supaya kami terus bisa menjadi pemenang, hendaklah kami terus berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kami tidak goyah di tengah tantangan dunia ini, dan hendaklah kami selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah kami semua, mampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk semua rekan-rekan pembawa sulu yang sudah bergabung untuk beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi untuk beribadah di hari Jumat jam 7 malam. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share akun GPS
akun YouTube GPS Korop 1 Palu, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar minggu depan kalian bisa tahu kalau ibadahnya sudah mau mulai. Untuk pengumuman yang lebih lanjut dan untuk info seputar GPS Korop 1 Palu, jangan lupa kalian follow akun official Instagram, Facebook, dan juga YouTube GPS Korop 1 Palu. Kami juga terus mengajak rekan-rekan di hari Senin sampai Sabtu untuk berdoa seruan doa bagi dunia. Dan pada hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kita akan mengadakan ibadah puasa bersama-sama. Hari ini kami juga mengajak bagi rekan-rekan semua yang berminat, GPS Korop 1 Palu membuka open donasi. Jadi bagi teman-teman yang berminat, pamfletnya sudah kami sebar, dan untuk info lebih lanjut silahkan hubungi kontak yang tersedia. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh beribadah kepadamu malam ini. Kami tahu pasti Tuhan, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tumpangkanlah tanganmu Tuhan, berkatilah kami semua anak-anakmu pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.